Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويعتب أمد الآمدين ودهر الدهيرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kembali dengan berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita sesertaan pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini guna kita bersama-sama bersilaturahmi sekaligus kita bermuzakarah atau belajar daripada ilmu syariat yang mana ilmu yang kita pelajari ini adalah salah satu ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang mukmin muslim yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti menuntut ilmunya. Kemudian lagi salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kembali pengajian kita minggu tadi, yaitu hari ini, malam ini halaman 13 di bawah ya kan? Penjelasan haid dan nifas. Memang di sinilah lacok beratan karena ada dengan haidnya, ada dengan nifasnya. Jadi kalau kada salah pang kita baca lah, bercapat barang ya kan. Kalau kena suatu waktu ada masalah tentang haid ini, kalau sudah ada tahu nyaman kan. Apa itu haid? Haid ialah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sihat dan tiada ada suatu sebab. Darah yang keluar melalui rahim, misalnya di rahim lah, keluar lewat kemaluan perempuan yang sehat. Tidak ada sesuatu sebab, ada tahangkupna, apa nih misalnya rahim itu tahangkupna, apa nih tunggul kuburan misalnya, atau apa misalnya tahantup misalnya, daerah itu lain lah, kalau ada sebab nih. Haid ini biasanya tiap-tiap bulan, jadi bibinian itu haid setiap bulan sekali. Dan biasanya terjadi mulai perempuan meningkat umur 9 tahun. Jadi
Bibinian itu mulai umur 9 tahun itu masalahnya sudah tahu. Tapi kalau kita nih lah, nih orang Arab pang 9 tahun nih, 9 tahun subur bibinian tuh bisa sudah haid. Kalau kita nih 9 tahun akan nih bibinian nih wadah kita sebelum bang 12 ke atas mungkin lah. Lamanya haid paling sedikit sehari semalam. Paling lamanya haid paling sedikit berarti paling singkat, paling satu mat masa haid itu sehari semalam. Sehari semalaman. Itu paling satu mat. Bilihnya kurang pada itu lain toh. Lain dari haid maksudnya. Paling lama, paling lawas kan haid itu seapanya 15 hari, 15 malam. Jadi 15 hari, 15 malam. Lebih pada itu dustainya benar katakan tuh ya. Mbah kawin berapa haid, berapa hari dah haid? 5 hari dia. Ya atau hanya mulai aja hari ini. Hari ini kawin, hari ini mulai haid. Misalnya lah, kalau ada nih terjadi gitu. Ini kan paling lawas haid itu 15 hari, 15 malam. Hitung pian. 15 hari, 15 malam. Itu paling lawas sudah. Milihnya lebih pada itu masih pada haid terus stay-nya pian dah. Salungkar lagi yang lah. Nah, jadi paling lawas 15 hari 15 malam. Ternyata habis 15 hari malam itu masih heja keluar itu lain darah haid lagi. Itu sudah wajib sembahyang toh. Namanya darah penyakit istihadah dalam bahasa Arabnya. Kalau lebih daripada 15 hari 15 malam. Kemudian dan kebiasaannya perempuan yang haid itu 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Seminggu lah bahasa kitanya. Itu kebiasaan seminggu. Paling lawas 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada 15 hari 15 malam itu lain lagi darah haid, darah penyakit. Inyalah 15 hari 15 malam itulah kada keluar terus je berhabisan darah. 15 hari malam itu misalnya sehari itu ada securat 2 curat. Karena ada pulang subuh sacurat, paparak juhur ada pulang sacurat. Karena esok itu pulang, besi itu biasanya ada 2 hari, nah parai biasanya sehari. Karena bersambung pulang, ada pulang, keluar pulang. Asalkan jangan sampai lebih dari 15 malam. Itu pasti putus-putus itu mesti kayak itu. Jadi lawan putus-putusnya tuh dihitung. Awalnya buat kayak apa? Sampai 15 hari 15 malam. Sisa lebih dari itu yang darah itu darah penyakit. Wajib sudah sembahyang binian tadi. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam, maka lebihnya itu dinamakan darah penyakit. Darah istihadah. Sekurang-kurangnya suci antara 2 haid 15 hari dan sebanyak-banyaknya tiada terbatas. Ini kan sepaling banyak haid 15 hari 15 malam. Sebulan dalam sebulan tadi. Jadi sepaling kurang bersih bibinian tuh 15 hari 15 malam juga. Setengah bulan tuh maksudnya sama. Kemudian lagi nipas. Nipas ialah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah ia melahirkan anak. Imbah bini itu beranak, lalu darah keluar. Itu namanya darah nipas. Sekurang-kurangnya masa nipas itu sekejap di mata. Nah, jadi paling 1 mat. Tapi jarang pak ada yang inilah. Sekejap di mata aja. Sekejap di mata. Sekali curatan biasa kitanya. Itu paling singkat nipas. Kalau ada salah lah, kalau ada khilaf Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW waktu beranak nipasnya securatan aja, habis itu suci. Nah, ini udah kita kan ada keinginan yang itu, makanya digelar Az-Zahra, bersih biasa kitanya.
paling lama nipas itu 60 hari 60 malam. Nah, paling lawas nipas tadi 60 hari 60 malam. Paling lawas nipas. Maka lebihnya dinamakan darah penyakit. Nah, jadi bibinian waktu masa nipas itu kita kan kebiasaan bibinian beranak itu 40 hari aja, hanya genap. Katakan 40 hari, nunggu 40 hari. 40 hari itu kan berapa tah? Sebulan 10 harian. 40 hari itu kan bangsa dan lelaki ya kalau 40 hari 40 malam itu kebiasaan darah nipas tadi. Keluar bibinian mengalami nipas itu kebiasaan 40 hari 40 malam. Paling lawas 60 hari. Jadi namun inya bibinian itu lebih dari 40 hari 40 malam masih keluar darah nipas. Darah itu masih nipas tuh. Ada kita kan kebanyakan nih bibinian kita bila imbah 40 hari hanya genap aja gitu kan, genap aja. Genap itu ya 40 hari 40 malam. Kebiasaannya memang kayak itu. Tapi jangan disangka dulu bila ija masih ada darah keluar itu masih ngarannya nipas. Masih haram sembahyang. Ya kan nipas kada boleh sembahyang, tawaf segalanya semalam, baca Quran, mengangkat Quran semalam. Ya. Jadi 60 hari 60 malam batas paling lawasnya. Bila lebih dari 60 hari ya, penyakit sudah darah penyakit. Wajib sudah sembahyang. Kalau inya 40 itu batas kebiasaan. Sama nipas haid tadi. Ini seminggu itu kebiasaan. Kalau paling banyak paling lawas kan 15. Ada nipas kebiasaan 60 hari 60 malam. Kalau lebih dari itu masih keluar itu masih nipas namanya. Jangan disangka genap dejar. Boleh dejar. Jangan dulu. Masih haram pian lah. Bersabar aja dulu. 3 bulan kananya nih 60 hari 60 ini kan 3 bulan batasannya tak. 2 bulan lah. 2 bulan. 3 bulan itu. 2 bulan. Nah, 60 hari 60 malam. Jadi jangan berpatokan 40 hari aja. Nah, kalau misalnya memang kebiasaan kayak itu. Tapi kalau ada bini pian tuh lebih dari 40 hari. Masih kalau ada lah. Pian ini orang 40 hari ya, pian hantam deh misalnya. Jangan, haram masih lah. Karena 60 hari. Itu sudah sekilas tentang masalah darah haid dan darah nipas. Kemudian masuk kepada pembahasan tentang peraturan wudhu. Nah memang ini gawian kita hari-hari. Nah ini kita bergamat lah masalah wudhu. Ini gawian kita wajib harus kita nuntut ilmunya wudhu nih. Nah kayak apa? Kalau kita hendak mengerjakan sembahyang, lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayamum bagi yang ada sebab. Kalau yang ada kawa makai banyu karena garing atau penyakit yang kada kawa, ujar dokter misalnya atau getuk banyu, boleh bertayamum. Jadi bilanya hendak sembahyang wajib kita berwudu. Syarat-syarat sah wudu. Kayak pagarang wudu kita tuh supaya sah. Yang pertama syaratnya orang yang berwudu itu harus beragama Islam. Islam dulu. Jadi orang kafir berwudu juga umpatan kita itu ada sah wudunya tak? Karena syarat sahnya wudu Islam. Kedua, syarat sah wudu adalah mumayyiz. Mumayyiz itu diartikan oleh pengarang yakni dapat membedakan antara baik dan buruk. Bahasa kitanya tuh akalnya waras, orangnya dewasa sudah akalnya, ini nang baik, ini nang kada baik. Kawan bedakan mumayyiz namanya. Yang ketiga, syarat sah wudu tahu rukunnya dan caranya. Tahu rukun wudu, tahu caranya berwudu. Yakin tahu aja sudah berkata aneh. Karena gawian kita hari-hari cara wudhu itu tahu berutan. Yang keempat, syarat sah wudhu bisa membedakan bahasa kitanya pinandu namana nang fardu namana nang sunat.
basuh na wajib na dibasuh na mana, yang sunat na dibasuh na mana, nah gitu. Yang kelima, syarat sah wudu air yang suci lagi mensucikan. Banyunya harus yang kita pembahasan pertama dahulu, suci mensucikan. Artinya banyunya kada banyu kana najis, lain banyu naba najis, atau lain banyu najis, atau lain banyu yang mustakmal. 6. Syarat sah wudu melakukan melakukan itu ada anunya tafsir bahasa atau takleknya di bawah. Melakukan tuh bersama dengannya mengalirkan, menyucurkan banyu, mengalirkan banyu atas anggota yang dibasuh. Banyu itu harus mengalir. Di anggota muha misalnya tangan, betis, dialirkan banyu itu. Kanalah contohkanlah. 7. Syarat sah wudu tiada ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air. Di anggota wudu misal di tangan atau di muha itu kada benda yang merubah kemutlakan banyu tadi. Misalnya di tangan kita hibak lawan kasumba atau apa lagi itu gula cat atau gula cat kan itu kan cat itu kan kada merubah banyu. Yang kalau nam mau berubah banyu kan warna. Makanya misal kasumba hibak di tangan kita, kalau kita banyu kita angkat banyu sehingga banyu tadi berubah jadi warna habang. Itu kan berubah banyu itu. Kada lagi mutlak dia ngarannya banyu apa ngarannya banyu satrop jadinya. Banyu satrop kan banyu teh kan, banyu kopi kan. Itu kada sah dibawa berwudu karena kada lagi berubah sudah banyunya. 8. Syarat sah wudu tiada ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Jangan ada gatah. Muha batas muka ini kan mulai batas kebiasaan tumbuh rambut. Ini panjangnya lah, panjang batas muka tata kena mulai kebiasaan tumbuh rambut kan di sini. Kebiasaan tumbuh rambut lah kebiasaan. Kalau wajib ya ada tumbuh rambut, rambutnya ada lagi di sini kan besulah kan di sini. Mulai sini kan besuh enggak. Kebiasaannya mana? Sini kan. Ini aja sampai ke dagu itu panjang. Libarnya mulai ini pasak talinya ini nah. Sampai ke pasak talinya sebelah. Itu libarnya. Jadi panjangnya mulai kebiasaan tumbuh rambut sampai ke dagu bawah. Libarnya mulai pasak telinga sampai ke pasak telinga sebelah. Itu libarnya. Kadada yang menegah sesuatu benda apapun yang menegah sampainya banyu tadi, kayak gata, cat, apalagi sisik iwak. Kalau wai bakal senyang iwak, ngayana kuku misalnya, mabelikap di di betis. Ada sah tak harus dihilangkan dulu karena sisik iwak tuhnya menutup. Sisik iwak cat masuk. Karena cat itu kan melapis. Apalagi yang sifatnya melapis lah. Lem ya. Lem apa tadi? Lem Cina makinnya tuh. Nggak ada dikaret itu ya. Kuku panjang tak ada masalah. Tahi kukunya benar ya. Tahi kuku. Jadi cuma lamun tahi kuku itu kan tanah dah. Tanah itu asal bersungguh-sungguh aja masukkan banyak rasapai. Tapi jangan juga dibiarkan batahian. Punya kawah di korek dulu lah, pedang dulu lah. Mana lagi tadi? Mualat. Oh belum. Masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Syarat sah wudu bagi orang yang senantiasa berhadas ini maksudnya lah. Ini kita ulang lagi, ini adalah kian kataan lah.
Misalnya ini kan kemaluan kita nih butuh kalau nggak itu kan ada kalepnya tah non on-off-nya tah nya orang senantiasa berhadas tuh on-off-nya tuh lumbus sudah dul, jadi kada terasa titik nah, itu senantiasa bernajis. Orang yang senantiasa bernajis itu kada sahnya berwudu itu kecuali masuk waktu dah. Orang azan wudu bersih seperti basuh butuh tadi pundut atau di parban, habis itu wudu ucapat langsung sembahyang. Dalam sembahyang itu kan keluarkan kamehnya karena nya lumbus sudah senantiasa bernajis namanya. Nya itu wudunya jangan kada kayak orang biasa. Orang biasa ini kan 1 jam 2 jam sebelum masuk waktu kajian sembahyang langsung ada apa. Nah orang yang senantiasa berhadas tadi, yang tadi nang lumbus tuh jadi contohnya tadi, kalipnya lumbus, lalu senantiasa keluar terus najis tadi, kameh tadi, itu inya bilanya hendak sembahyang sampai waktu dulu bersihi, hanya berwudu, kabat dulu deh berwudu lah, dikabat dulu, hanya berwudu, itu pasti dalam sembahyang tadi keluaran pulang, ada apa lagi? Nah itu orang senantiasa berhadas harus masuk waktu dulu. Nih masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Ada kajian itu? Ada atau berarti? Ini ada. 10. Syarat sah wudu muwalat yakni berturut-turut bersambung maksudnya. Bagi orang yang senantiasa berhadas. Jadi orang yang senantiasa berhadas tadi ini artinya kada normal tah. Kada normal kemaluan kita tuh manahan najis tuh ada pada kawal lagi. Orang yang senantiasa berhadas itu wudunya itu kada boleh dipagat-pagat, harus imbah muha, jangan berdesain dulu aura lain imbah muha misalnya mau apa kada dulu yang iwak kada dulu memasak kada dulu hanya musuh tangan pulang, jangan kada boleh kita. Nah, jadi orang yang senantiasa berhadas harus mualat. Jadi pahamannya orang yang normal najisnya itu kada keluar. Artinya normal kayak kita biasa nih, sehat biasa. Itu boleh kada mualat. Imbah bersumuha. Apa dulu digawi? Main bal dulu. Hanya busuk tangan pasar kada dulu kainton kada dulu kada apa kadanya andai kata boleh andai kata jangan pun minta kantun jangan apalagi bahira jangan pak habis karena belum contohkan lah rukun wudu ada 6. Nah ini rukun inilah yang wajib kita gawi di dalam berwudu. Yang pertama niat mengerjakan fardu wudu waktu membasuh satu suku dari muka, seperti contoh niatnya sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala, dalam hati toh sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala sah, ada panjang-panjang. Atau ini ada contoh niat wudu yang kedua, sahajaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ini adanya panjang yang listibahati sholati ya Allah tah panjang banget ini tah. Jadi biar kada usah ngalih-ngalih, kada usah berpanjang-panjang. Namanya mahir panjang kada apa-apa, orang mahir panjang nyaman panjang kada handap mahir panjang. Munya mahir panjang ayo sih toh. Cuma lamun inya asal ribet atau ngalih, simpel. Sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala dah. Atau sahajaku berwudu, sahajaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala dah niat wudu. Nah itulah yang pertama, niat mengangkatkan hadas atau niat berwudu ketika membasuh salah satu juzu dari muka kita kan anak berwudu itu membasuh muka. Waktu banyu menyentuh muha kita
pipi kah, mana kah, dahi kah, letakkan niat. Jadi waktu banyu menyentuh apa nih muha kita hanya berniat, hanya letakkan niat. Jadi tapa imbai kita waktu niat kita di dalam hati kita berniat saja aku berwudu pada Allah Ta'ala, tangan kita menyapu muha, artinya menyentuhkan banyu kamu hati kita berniat berwudu. Jangan niat wudu berdahulu kayak zakat fitrah saja aku berwudu kepada Allah Ta'ala. Nah wudunya aneh. Zakat kan kayak itu saja aku berwudu tiup-tiup misalnya banyunya ditiup saja aku berwudu kepada Allah Ta'ala. Kada kayak itu. Jadi waktu mengandak niat ketika banyu menyentuh muka kita. Nah itulah mengandak niatnya. Kedua, rukun wudu, membasuh muha atau muka. Batas muka yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut. Nah biasanya yang jolong tadi, kebiasaan tumbuh rambut lah, kepala sampai bawah dagu, dan libernya antara pasak telinga kiri dan kanan. Libernya pasak memasak kanan dan kiri. Jadi ini pangalannya nih, jantung orang beri nyambat jabis nih. Ini wajiblah dibasuh. Si panjang, sesingut pian sekilan. Wajib si singut pian sekilan itu basuh. Karena itu termasuk muha. Ya kan boleh India lah. Ada dong kayak hulu sesapuk kayak hulu parang ya. Itu wajib dibasuh. Karena itu batas muha. Tumbuhnya di batas muha. Nah perlu pian perhatikan mungkin babi ini bilang babi ini nih. Atau nambulun babi ini kan, perhatikan bilanya pian itu babi ini atau kainah babi ini, lihati bini pian toh nih bilanya berwudu cecantongnya ini biasanya lingkupnya ke atas itu ada sah tak ngatakan ada hibini toh ada hibi nah lihatinya berwudu toh bilanya nih rambut nang tumbuh di muha ini lipatnya ke atas sehingga nya bermusuh muha itu kada tak basuh. Ini kan panjang berbinian kah? Itu kada sah kah wudunya? Bila wudu kada sah, ngapa akibatnya? Sembahyangnya jelas kada sah sembahyangnya. Nah jadi pian bila hati kena bini tah disuruh maulor nang di sini nang rambut nang tumbuh di sini suruh maulor. Si sepanjang gen mana aja panjangnya wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Janggut sama dia juga. 2 meter. Cuma rambut itu kayaknya ada nang tabal, ada nang tipis. Dan kayak kita kebiasaan Indonesia nih kada datang janggut nang tabal. Ya kan janggut nang tabal tuh nih daging ini ada kelihatan lagi. Ada kita nih janggut di sutuhan. Janggut di sutuhan tak. Sutuhan tumbuhnya maksudnya. Itu kita nih kan orang-orang Arab tuh kan itu ada nang tabal. Nah jadilah bibinian nang bebini atau nah hendak nang pacangan bebini kan nih. Jadi kebiasaan nang kadinget sini bibinian tak lipatnya kayak tak. Wudu kali gitu. Ada sah wudunya. Karena kada basuh, karena itu batas muha wajib dibasuh. Makanya bila anak-anak sampai itu aja digunting oleh gurunya. Kan di sini gunting biar aman dah. Kada jangan bibinian tuh anak mau ngahakan cantongnya dah. Kada berguna juga, tetap kerodong juga, tak cantongnya aman tak? Mana lagi tadi? Batas muha lah, wajib basuh muha. Yang ketiga, kenapa pula rukun wudu membasuh tangan kedua tangan, mulai ujung jari sampai siku lebih hipang lah, bagus lebih hipang. Jangan terlalu pas ya lah. Kalau kurang, terlalu pas, jadi lebih sedikit pada siku, batasnya siku bang. 4. Menyapu sebagian kepala, menyapu sebagian kepala, sebagian aja, ini maksudnya nih, rambut yang di kepala. Jadi rambut yang ada di kepala, di sini kan boleh juga, kada hendak
Di sini kan hancur jembul. Jadi membasuh nang menyapu kepala ini di tengah sini boleh, asal ngangkatnya kepala. Sini masih kepala lah. Sini nah. Belakang tadinya sini, kepala lengannya masih kepala boleh. Sini, asal kepala. Mau rambut panjang 2 kilan, basuh nang boleh merusak nang. Basuh di sini. Pada sok. Karena itu di luar kepala dah. Walaupun tumbuhnya di kepala, tapi di luar kepala sudah batasnya. Nah itulah. Kalau ibu yang hendak rambut panjang boleh rambut panjang. Tapi waktu membasuh tadi lah rambut dan di kepala tadi. Sebagian menyapu. 5. Membasuh kaki keduanya, 2 kaki hingga mata kaki. Tahu ya kalau mata kaki lah. Ulun behari yang genangan mata kaki itu lantuhut. Untuk anak pangin toh. Jadi membasuh satu itu sampai ke lantuhut sini. Sekalinya mata kaki itu ini ada buku lali. Kenapa kali digelar buku lali ini deh? Lali itu ini buku lali yang sini sekalinya nah buku nang 2 ini nah kanan kiri nih. Dan kan sini behiri itu behiri bang lah, orang behiri itu ngalihan mandi gen beti lanjang behiri ya karena waluh aja. Wah ini nawaluh linak waluh aja mas korang. Mana lagi tadi daripada nih itu lah. Rujukan bang. Mana lagi tadi? Membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Tapi labehi jangan juga sampai gen situ aja jangan. 6. Tertib, artinya menurut aturan. Jangan tertib itu maksudnya berurutan. Muha, tangan, rambut, kepala, betis. Jangan taparuhuk. Taparuhuk tadi ada tertib, ada sah wudunya. Karena wajib rukun bang tertib nih. Aturan tuh jangan hendak kuliah basuh muha dulu, basuh tangan dulu jangan. Hanya muha ada sah wudunya. Artinya harus beraturan, kayak beraturannya. Tambahan, karena bila habis masa ini mencontohkan lah. Tambahan, kalau ada di anggota wudu rambut atau daging yang lebih rambut di anggota wudu lah, tahu ada anggota wudu tadi. Bila ada rambut atau daging yang lebih, wajib menyampaikan air ke sana. Ya tadi nih, jantong tadi kan anggota wudu, tumbuh di anggota wudu itu wajib disampaikan benuh. Atau jari yang lebihnya kan ada. Kalau tak ada memberi lebih jari itu wajib juga dibasuh. Jangan orang 5 aja dibasuh aja jangan kada itu wajib lah. Kedua, kalau ada yang menegah sampainya air ke kulit seperti gatah atau cat tadi atau sisik iwak itu namanya biasanya menegah banyu sampai ke kulit itu wajib, maka menghilangkannya hukumnya wajib dihilangkan dulu. Hanya wudu, jangan wudu dulu habisan kada sah wudunya. 3. Kalau anggota itu amat rapat, jari misalnya atau jari batisnya amat rapat seperti jari kaki sehingga tiada sampai air tanpa selang-salangi. Maka ada dibuka-buka dulu. Kalau misalnya ada deh di antara kita nih rapat itu nah, Allah Ta'ala misalnya menjadikan rapat. Kada kawa misalnya nang dibasuh kayak itu aja, disimul kayak itu aja kada sampai banyu di selanya sini. Itu wajib toh. Wajib kita buka-buka, kita bilak-bilak, silak-silak. Nah lagi. Wajib tiada sampai air. Maka menyelangi ini hukumnya wajib. Wajib diselang-selangi. Habis. Karena mencontohkanlah dikit lagi nah, sebutin lagi masalah sunat wudu. Tadi rukun wudu yang 6. Niat, basuh muha, basuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala, basuh betis, tertib berurutan. Sunat wudu. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim beserta membasuh 2 tangan.
Jadi sunat wudhu, aturan wudhu tuh kita pemulaan dulu baca Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Itu sunat tak hukumnya? Jadi kita gawi kayak itu sebelum mulai wudhu dapat pahala sunat. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, biasanya kan kita buka keran, basuh tangan kan? Pasti basuh tangan dulu, mas. Mau nyuruh muha dulu. Ya kalau tah, pasti buka keran aja nih, basuh tangan. Nah, waktu basuh tangan baca Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Iya, kan itu sunat wudhu, dapat pahala sunat kita. Nah, jadi sunat wudhu basuh tangan tadi sebelum lagi wudhu sudah sunat wudhu dan digawi. Pertama, kedua membasuh 2 tapak tangan 3 kali. Sunat. Ya tadi pas baca Bismillah tadi, basuh telapak tangan 3 kali. Kemudian 3 bakumur-kumur. Bakumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Bakumur-kumur 3 kali, masukkan banyu ke hidung. Itu kada tumpah gitu aja dah. Dihiut sedikit, dikit dia mahiutnya. Menyaka kada darasan dia mahiut lamas. Kalau di panjang bagi mata bisa. Jadi dimasukkan banyu ke hidung dikit aja manunya itu menghilangkan apa nih kotorannya di sini yang di dalam hidung. Sunat hukumnya. Jadi itu belum lagi kita mulai berwudu, jadilah bakumur-kumur itu andaknya sebelum kita wudu. Jangan disangka bakumur-kumur imbah basuh. Kalinya nyebak kumur. Itu lain situ andaknya. Yang sunat wudu itu andaknya bakumur-kumur itu sebelum kita berwudu lagi. Mata salah aja lah. Bahari. Ada lah. Ini bahaya pulang nih. Bakumur-kumur itu sebelum lagi masuk kita wudu, bakumur dah. Masukkan banyu ke hidung sudah. Jadi membasuh telinga itu basuh putih saja lagi. Kayak itu aturannya. Aturan yang sebenarnya nih, sebujurnya. Mana lagi? Menyapu seluruh kepala, samuaan kepala disapu. Itu sunat hukumnya. Ada kita kan sebagian aja. Bebehakan aja kita kalau lah. Ini apa kopi apa? Atau berjambul? Bulan puasa maunya aja di satu bikin kepala. Membasuh gitu. Ini menyapu aja ya. Ini menyapu aja ini ada kita berculup. Itu jadi makruh jadinya supaya yang sunat disapu aja. 5. Menyapu 2 telinga. 2 telinga. Sesudah menyapu kepala. Imbah kepala kan telinga. 6. Sunat wudu. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ini ada kanan kirinya benar ya. Tangan lawan betis, pipi ada. Pipi kanan hujan sebelah muka. Yang ada kanan kirinya kan betis lawan tangan. Sunat mendahulukan kanan dari yang kiri. Andai kata kalupanan, dahulu kiri pada kanan, sahlah wudunya sah. Karena sunat. Sunat wudu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah sunat ini kan bisa misalnya kada tagawi, tak dulu kiri andai kata daripada yang kanan salah. Karena hukumnya sunat. Mudah ya. Jangan dianggap. Kalau yang ahli misalnya. 7. Membasuh dan menyapu 3 kali. Nah panah-panah dibasuh, muha dibasuh, tangan dibasuh, betis dibasuh, kepala disapu. 3 kali sunatnya. Nah wajib sekali liput. Sekali liput itu wajib. Mandi 3 kali sunat. Andai kata sekali basuh belum liput, nah keduanya liput, nah kedua itu masih hitung 1. Lah, andai kata sapu ambilan banyu sekali itu sabalahan saja muha, tinggal masih ini sebelah. Pian ambil banyu pulang itu masih sekali itu. Liput sudah masih sekali itu. Jadi kanannya ambil pulang 2, 3 berarti tak ambil kali hitungannya ya kalau karena hitungan satunya dihitung mulai
yang kedua. Itu ya kata. Pokoknya dihitung 1 niput. 1. Itu yang wajib 3 kali sunat. 8 berturut-turut. Sunat berturut-turut. Bagi yang normal tadi berturut-turutnya mualaf. 9 sunat membaca doa imbah wudu. Doanya ada bacaannya nih, sudah tahu. Kayak biasa. Nah, biasa juga bacaannya. Nah, kemudian contohkanlah wudu. Kayak apa wudu tuh? Sunat dan fardunya. Misalnya untuk kiblat, di sini ada kiblat sudah. Kita kalau nggak ada kiblat, lah. Belakang kiblat ya. Misalnya ini sunat juga. Sunat ada kiblat. Peran misalnya lah. Yang pertama dulu, sebelum kita basuh tangan tuh sunatnya dulu siwak. Siwak deh. Ada lah. Siwak, sikat gigi lah kita di kamar mandi, sikat gigi dulu kita menyatakan sunat wudu. Dapat pahala. Kita kan sudah mandi itu sunat wudu nih. Sikat gigi menyatakan sunat wudu. Dapat pahala. Atau misalnya ada isi siwak di istilah sudah di kauduan ada siwak berendak, siwak sunat. Habis itu buka banyu, keran, basuh tangan, baca bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan 3 kali, bisa wudu. Baca bismillah, sunat wudu kalau tadi. Habis itu basuh tangan 3 kali, sunat wudu kan? Sunat wudu. Habis ini hanya ambil banyu, berkumur. Ambil banyu berkumur. Ambil banyu berkumur, jangan habis tangan. Berkumur kedua, sisanya nyadihiat. Kalau kan, misalkan sunat sale, ambil pulang banyu, kumur pulang, buang, nyadihiat sedikit. 2 pulang, 2 sampai 3 kali. Nah, telah habis itu bagaimana dah habis berkumur, habis masukkan minyak hidung, hanya mulai mengambil banyu, gesen, basuh, nah ini pokoknya ambil banyu, anggap kamu pas banyu mengalir di muha, merasa kah? Banyu mengalir di muha, anggap niat. Sahaja aku berwudu, sahaja aku mengalir hadis kecil, kalau atau sahaja aku berwudu, kalau kena sapu lagi, sebelah tangan boleh, sebelah tangan boleh, dua belah tangan boleh, boleh, dua belah tangan bagus lagi, makan, kaki matanya, ini sini bisa ketinggian kaki mata, karena berarti semua habis, liput sudah, liput sekali, 3 kali lah, menjadi hanya habis semua apa? Tangan kanan sunat, kedua kanan tadi ambil banyu, menggenang banyu sini kan, di kita kan biasanya di depan nih, anak dikata banyu sedikit, itu anak di sini nah banyu kali makan. Ini tangan ini sunat diserat-serat, cara menyerati tangan lain kayak ini, ada lainnya, kayak ini. Mulai apa nah? Mulai atas, balikannya berarti sekena. Ambil banyu sini. Nah, liput lah sekali, ambil pulang itu. 3 kali. Nah, cara menyelatinya di atas. Kiri ke pulang 3 kali. Liput sekali, 2 kali, 3 kali. Habis tangan, lalu kepala sunatnya kan bisa bagian nyamannya ini rambut hadap gunting aja tuh mantap panjang tangannya sedikit ambil banyu basahi tangan kada perlu karena kepala ini disapu aja kada perlu amunnya banyu ambil itu namanya membasuh itu kan mengalirkan banyu kayak muha tadi kan ambil banyu itu mengalir
kan dikaliakan banyu. Kalau inya kepala tuh disapu aja. Itu tinggal bersih banyu lawan bersih banyu ya. Bersih tangan lawan banyu hanya ambil lalu kembalikan. Itu nah. Ambil pulang banyu hanya. Kalau lihat kita di sini ada panggung kok. Jadi mulai belum tikap leh dibatang jangan juga dia batang bersih pulang tangan kalau usah begitu bersih tangan kalau disapu aja habis kepala kita pulang telinga pulang habis kepala telinga turun berdiri waktu di arus itu ikut pulang dari ini kan mendulukan kanan duluan kiri sekalinya kan melihat akhirnya di bangunan berapa dia berapa musuh taringnya di sini membahayakan dan itu kita masuknya penuh apa nih kedua kanan dulu kiri jadi musuh taringnya membahayakan juga ini telunjuk nih palipatan taringnya diputar ya. Oke, nah hendak akhirnya lagi ambil pulang banyu sekali bersih tangan 2 kali 3 kali di itu aja ditutupin itu aja tekan sedikit abdalnya ngomongin itu dulu gitu saya amat dulu aja apa ini wudunya berdapat pang sebelum lagi nah itu ulun memadahkan kan itu wudunya yang semestinya juga habis tadinya tadi itu pulang 3 kali habis tadinya ada bawa kumur karena bawa kumur sudah di muka tadi saya wudu kita kan nggak bisa juga tadinya nih ngomong ya lah habis ulun dia bisa kayak itu tadi bisa nih kata anak itu padahal ini yang sunat bawa kumur itu sebelum kita musuh sudah udah jadi imbah talinya itu musuh betis jadi kayak bersini nih gantikan adalah mata kaki ini dibasuh artinya baju dialirkan kayaknya jadi sapu bersih tangan sapu itu katain mana dibasuh itu dialirkan banyu ambil banyu atau ditekan-tekan salah lagi banget cuma istilah kalau menyelati betis ini apa mantap betis sampai ke atas lah mulai bawah pakai jari kelingking nah kita kalau tangan kan itu tadi ya di atas kalau inya betis kalau pakai kelingking mulai bawah nah saya menyelatinya kalau inya betis kiri pulang kayak itu pulang nah besu lipat ya serati menyelati tadi mulai kelingking sini betis kanan mulai kelingking dulu mulai kelingking nanti kalau betis kiri mulai hibu nah mulai kelingking kanan terus ke hibu pulang nyambung nah, akhirnya pulang kelingking kiri pak nyelatinya kelingking paham enggak? Habis itu hanya nah itu masalah hidup jadi biar dari nakawak kawak kan kawannya punya kawan garis nangka kayak itu contoh tadi luar biasa kayak lah mungkin masuk nyambung ke hati lawan juga untuk nanornya tak bercahaya tak ingat hati waktu gimana Dewi itu kayak gitu lihat Nabi ini besok kepala samuan kayak itu lihat Nabi terus kadang kita makan masalah wudhu ini nah kalau kurang jelas saya ulangi kalau ada nambungan bahasa apa utas ini di umurnya sayangnya diputar-putar sedikit putar aja
panjang namun dia sasak benar kan buta-buta punya mundur itu lalu aja nyu dia sasak benar ya kan ada sasak di atas toh perlu tadi anak di apa nih buta-buta supaya ini lalu Pandir rupiah lah bodoh lah. pandiran Nah, bodoh bayar lah, ada kawan mandiri. waktu berdua berpandir memang kalau sah lah umumnya sah umumnya ada gitu kan sah umumnya sah kalau kan ada kalau kita semalam jenggot mengemai pandir kalau punya oh malam nah itu masalah udah kira lah menanya ada ya belum cobakan sampai di sini nah malam ini untuk duduk nggak kebanyakan kalau bingung juga ada pertanyaan dari kawan kita belum kita tahu siapa orangnya. Yang pertama ada pertanyaan. Apa hukumnya sembahyang pakai parfum yang ada campurannya alkohol? Itu pertanyaan pertama. Apa hukumnya sembahyang pakai parfum yang ada campurannya alkohol? Alkohol menurut ulama itu ada dua macam. Ada yang terbuat dari najis, dan kalaunya terbuat dari najis sudah jelas kada boleh dibawa sembahyang. Kalaunya alkohol itu terbuat dari sari-sari buah-buahan atau bunga-bungaan, boleh dibawa untuk sembahyang. Jadi kebiasaan yang datangnya dari India pian itu dari najis, tahi sapi. Kalau alkohol buatan Indonesia, insya Allah halal. Dalam artian boleh dibawa sembahyang. Kalau nak apiknya pun kayak apa? Muninya pacang meragukan nih alkohol dari mana? Kita udah tahu. Mimpian hendak berapik, ayo, kada usah pakai alkohol. Paham ya? Nah, jadi alkohol itu jangan dihukum makan, kada boleh dulu. Karena ada yang alkohol terbuat dari sari buah-buahan dan itu boleh dipakai untuk sembahyang. Jadi kada mutlak haram. Kalau ini alkohol terbuat dari najis, jelas kada boleh. Kemudian lagi pertanyaan dari kawan kita, siapa aja orangnya? Yang tadi ya itu. Misal para hatan sembahyang berjamaah ada yang keluar apa maksudnya? Keluar sekolah. Keluar kantor betul sembahyang. Otomatis sak kosong berarti keluar dari sak. Yang keluar tadi siapa yang harus mengisi sak yang kosong tadi? Yang di higa atau yang di belakang? Dan kayak apa cara mengisinya? Kita misalnya di belakang atau kita di higa, ada di muka kita atau di higa kita sak yang kosong karena batal misalnya keluar kan? Itu setiap sop yang kosong itu perlu dimengerti harus diisi. Kadang-kadang kalau ada diisi syaitan dan di situ mengisinya timbul kadang karuan sembahyang apa-apa. Jadi sembahyang itu kan sebelumnya itu kan rapatakan sop karena jur imam ngajen jar apa fa inna tasyatus sufuq min tamamis shalah sawu sufuqakum. Bahasa kitanya tuh rapatakan sop karena ratanya sop itu menjadikan sembahyang jadi sempurna. Artinya pilihnya beranggang-anggangan entah yang musim covid sah, sembahyang sah. Rapat itu cuma untuk kesempurnaan sembahyang, kesempurnaan sop lah. Itu yang pertama. Kemudian tadi bilihnya sok itu ranggang, ini kadang kisah covid lah.
itu sunat kan, bagus diisi. Memang harus diisi karena bilainya apa tadi kosong, syaitan mengisinya. Lalu pertanyaannya siapa yang mengisi? Allah dalam hadis Nabi ada. Hadis Nabi artinya siapa yang menyambung sok itu, nyambung sok, menutupi sok yang kosong, itu Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat memberikan pahala yang berlipat ganda dan orang itu. Artinya luar biasa keutamaan orang yang menutupi sok yang kosong, itu luar biasa. Jadi pertanyaannya siapa yang mengisi? Yang dihiga kah? Yang di belakang lah? Siapa siapa hendak dapat keutamaan yang besar? Itu mengisi. Yang nyaman siapa? Yang di belakang malumpat malatek. Nyaman dihiga deh. Di belakang tak jauh dihiga begisir, lawannya dihiga pulang begisir bertaat. Di belakang sekong, tapi belakang tapi begisir bertaat. Artinya itu sama aja. Siapa nah hendak dapat keutamaan itu yang mengisi. Kemudian ini pertanyaannya kayak apa cara mengisinya? Andai pian di belakang sekali langkah, 2 kali diam dulu. Walaupun di diam itu di tengah-tengah sok, lupa pak, jangan digasak sampai ini 2 kali aja jangan boleh. Sekali jangan. Artinya langkah biasa aja. Nah nyaman itu kan pian kada usah angkat. Mun andai kata angkat kada batal juga. Karena 2 kali aja. Timbul paling boleh. Udah lembut juga ini ya. Nah, jadi nyaman tuh digigil lah. Nyamannya tuh digigil deh. Di belakang maju. Saparo tadi nanti digigil udah tutup. Timbul. Artinya 2 kali langkah aja lah, 2 kali gerak. Habis. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam pak. Ulun bertakun masalah sambahyang sunat, ulun kada tahu nih siapa orangnya. Memang kada tahunya ulun. Sambahyang sunat qabliyah, ba'diyah, bolehlah dilaksanakan di rumah dan bolehlah kada pas waktunya. Misal waktu zuhur jam 2, jam 12 atau zuhur biasanya jam 12, 12.55 biasanya ada. Tapi kita sambahyang zuhurnya jam 2. Datang di Padang misalnya kan jam 2 yang sambahyang zuhur. Nah bolehlah. Nah sambahyang qabliyah ba'diyah tadi kita kada pas waktu zuhur, kada pas waktu awal waktu kayak itu lah pertanyaannya. Tapi hendak menggawi qabliyah ba'diyah bolehlah pak. Artinya alhamdulillah kita jam 2 hanya sambahyang zuhur, lalu sebelum sambahyang zuhur itu kan biasanya ada qabliyah ba'diyah. Bolehlah kita sambahyang qabliyah ba'diyah. Walaupun kita sudah kada di waktunya, sebenarnya jam 2 itu masih waktu zuhur sebenarnya. Jam 2 itu masih waktu zuhur. Jadi boleh pian sebelum sembahyang zuhur sembahyang qabliyah, imbas sembahyang zuhur sembahyang ba'diyah. Andai kata pian itu sudah jadi amalan qabliyah itu, ba'diyah itu. Orang kamat deh, kita kalanggar. Orang kamat sudah kada sempatkan kita qabliyah. Kita sudah kebiasaan qabliyah nih. Entah kenapa kita terlambat lalu makan kebiasaan ada nyaman ditinggalnya kalau sembahyang zuhur dulu habis sembahyang zuhur kan hanya kan sembahyang qabliyah boleh. Nah, andai kata tak qabliyah itu kan mestinya dilaksanakan sebelum zuhur. Qabliyah itu kan sebelumnya. Andai kita pian sudah jadi amalan toh, ada yang mana tinggal bolehlah imbas zuhur hanya sembahyang qabliyah boleh. Nah, jadi kada alasan pak. Dan keutamaan qabliyah ba'diyah itu luar biasa pian. Itu menutupi salah satunya lah menyempurnakan sembahyang wajib kita tadi. Kita sembahyang wajib itu kan mengarang kita orang awam ini banyak kurangnya. Lalu qabliyah ba'diyah itu fungsinya salah satu fungsinya adalah menyempurnakan sembahyang yang wajib gitu.
sehingga yang kurang-kurang itu jadi sempurna. Nah, jadi pertanyaannya, bolehlah sambil yang qabliyah ba'diyah di rumah pulang? Boleh. Sambil yang qabliyah ba'diyah boleh. Namun rumah itu imbah kami ba'diyah di qabliyah di rumah, nah turun kalanggar misalnya atau turun ke masjid sampai berjemaah. Pacang kada sampat sapal berjalan pulang. Sambil yang qabliyah di rumah berjalan ke kalanggar atau ke masjid, tuntung sambil yang mana. Nah, jadi lihat situasi juga, bolehlah, boleh. Dan sambil yang qabliyah ba'diyah itu untuk adanya afdal di rumah. Afdal di rumah. Tapi kalau nya jauh ngalih. Kalau nya parak bagus di rumah. Orang kamat hanya turun. Tapi jangan kayak itu terus supaya. Nah, masih terima. Nah, ngajak dedek. Nah, kayak itu. Jadi hukumnya itu lah boleh. Apa? Sama yang qabliyah, sama yang sunat itu abdul di rumah. Namun rumah parak, rumah jauh pian kita tinggal kena. Apa? Sebelum ajan sudah qabliyah ba'diyah, itu mau pertanyaannya. Aduh, boleh. Belum masuk waktunya sembahyangnya. Tetap baik. Hendak dia janganlah. Jangan terlalu rajin. Terlalu rajin pasti salah. Kakak rajinan nih lah. Belum lagi sampai hendak deh. Sembahyang dia. Belum waktunya. Kemudian lagi umpat bertakun, salah sambayang bila kita tacium mukana. Bibini lagi kah? Tacium mukana, tata bibini lo sambayang nih. Mun kada sengaja. Salah sambayang bila kita bersorban di awak yang batu pas sujud tagudur pas tacium sahlah tuh berarti kita mana? Mungkin pertanyaannya nyambung mana? Kita tacium bisa tacium bibini misalnya sambayang tacium mukana bibini tadi sambayang mukana berpagat misal mukana bibini kan ada nama berpagat nih. Yang berpagat itu waktu sujud melarap atau tupi waktu tempat sujud kita sujud itu mukana salah kada sah harus disimbah harus diugahkan. Jadi kada sah. Kalau inya apalagi kita cium muka orang lah sama. Nah, surban kan juga. Ini bibinian mukanya lakian surban. Surban kayak orang misalnya. Surban selindang. Sujud tandak minta. Nah, sujud di surban. Salah, kada sah. Jadi hati-hati nama surban. Anak dulu keutamaan surban kada dapat. Ini surban ini ada keutamaannya juga, ada fadilatnya juga sama yang surban. Tapi bila pian sama yang surban, hati-hati waktu sujudnya jangan sampai tak tutupi pas sujudan dahi kita. Bilanya andai kata tak tutupi, simbah dulu hanya andak. Apa? Namun di dekat sama sekali kayak itu. Bisa supaya jangan tak tutup simbah digunakan. Bilanya sudah di sini surban tadi udah apa sah. Nang kada boleh tadi kan tempat kita nih kita tegakkan sampai di awak kita lalu tak nangin ada sah. Sama tadi contohnya bibinian mukanya malarak tadi. Tahu, bisa. Namanya. Kada bapak. Surban tacium dahi, kata saja dah aja. Sah. Karena yang wajib itu dahi. Yang wajib menyentuh pasahapan tuh dahi. Hidung ini sunat. Nah, jadi kita waktu sujud
sunat menggetukkan hidung ka sajadah juga sunat hukumnya. Nang wajib dahi lah, wajib dahi. Kupiah luluk bener kada sah juga launinya pian sujudnya dahi pian anu talindung taka kupiah nang sujud ya Allah nang ta anu andak kada sah. Talakong bibinian kada sah. Hati-hati tuh lah kalau begini kan udah kali gini bisa lah. Nah jadi tadilah sorban waktu bersujud hati-hati jangan sampai menutupi dahi karena kada sah sama binian namun karena berpagat tadi habis telah ada kali gini biar tak gunakan rambut bang lawannya nah kayak itu bakopiah sembahyang ada bapak lamun rambut menutupi dahi sehingga dahi kita yang disebut dahi itu kadang yang tergetuk apa kasapan misalnya kada sah jadinya tutup. Namun ini ada sebagian dahi kan bapak ngomong sabulan 2 bulan kan bapak lah karena banyak lagi dahinya yang lain lah dahi kita kada tunggu sabulan ya dahi kita banyak lagi dahi gajinya kan anak-anak bisa itu rambut panjang jadi orang sama yang kada bakopiah itu boleh itu bapak cuma asal kada nyaman lagi kan lihat deh itu kada bisaan semua kayak itu kada bakopiah asal jangan rambut aja menutup kah dahi sini. Tapi yang sunat lain asar ya Pak. Belum ketakun dulu sama yang sunat apa? Bila pian imba asar itu sambahyang sunat qabliyah. Pak dia misalnya deh, kada boleh hukumnya. Situ waktu karahah bahasa kitanya makruh situ. Kada ada pahala juga pian. Kada jadi pahala. Nah lain pian nya kan ada sunat sambahyang sunat wudu. Ada sebabnya. Pian berwudu, udah berwudu terus ada ngaratnya sunat wudu. Masuk ke langgar atau ke masjid imbah asar, pian berwudu sambahyang sunat wudu. Boleh. Karena ada sebab. Atau pian masuk ke masjid kan sunat sambahyang tahiyatul masjid itu kan sunat walaupun pian masuk masjid itu imbah asar boleh sambahyang sunat karena ada sebab. Makanya biasanya ngajan lah bila ada orang kematian ngajan deh nyambayangan imbah asar tuh aturannya kada boleh asalkan mayatnya jangan ada di tempat dulu waktu sembahyang asar tuh. Namun mayatnya sudah ada hantang deh asar tuh harus sembahyang kifayah dulu. Hanya sembahyang asar karena mayatnya ada deh imbah sembahyang asar tuh kada bikin sembahyang. Lain mayatnya kada ada di rumah masih kita sembahyang asar hanya 2 orang mayat datang boleh. Makanya itu hati ya kayak itu terus derajat. Memang itu hukumnya. Kada boleh sembahyang imbah asar dan sembahyang sunat imbah asar dan imbah subuh kalau kada ada sebab. Kalau nya sunat sembahyang tahiyatul masjid boleh karena ada sebab. Sebabnya apa? Pian masuk masjid. Kalau sunat sembahyang. Sunat wudu imbah asar atau imbah subuh boleh karena ada sebab. Sembahyang apa lagi? Sembahyang hajat misalnya jangan. Ada aja sebabnya. Sebab hendak ada bini misalnya. Lain dah. Nah, lain itu termasuk lain sebabnya. Dah lagi. Wajib atau kada doa imam lah. Contohnya lah Allahumma qulli wali dia. Orang jadi apakah si makmumnya
Bolehkah menyahut amin kalau inya itu, kalau seseorang itu berdoa dengan menggunakan mufrad gitu lah. Nah, mufrad itu semestinya itu untuk sendiri lah. Tapi inya berdoa untuk orang lain deh. Mengaminakan boleh. Kita coba lah. Lamunnya semestinya dibawa jamak Pak. Semestinya yang seharusnya dibawa jamak. Allahumma ighfir lana dzunubana untuk sabarataan. Tapi kan imam kita yakini imam itu kan berdoa Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya. Itunya berbawaan orang banyak. Pasti hatinya itu membawa orang banyak. Kita boleh kita di hatinya itu pasti berbawaan orang banyak walaupun sigatnya mufrad. Jadi boleh aja kita mengaminakan boleh karena kita husnuzon dengan hatinya itu mah apa nih pastinya itu berbawaan orang kadang surangan dia kata nah ya kata kadang surangan dia hatinya kita husnuzon dengan situ walaupun memang seharusnya kalau ini berdoa berdoa membawa dengan sigat ya jamak. Lagi. Jadi boleh mengaminakan boleh. Kita husnuzon dengan hatinya lah. Ada lagi. Bisa lah. Ada lagi yang ada terus ada bantian. Ada bantian. Allahu a'lam bishawab. Mudah dimanfaatkan untuk orang pribadi dan biar sahabat ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam. Allahumma anjil rahmata wa syafa'ata Allahumma anjil rahmata wa syafa'ata alaina wa ala man hadar anna wa ma ghaba anna. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimin anna wa la tazhab barakata ilmihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Guys, pernah mengulang tak salah sambat nih. Kalau tak salah sambat dia misalnya, maaf.